Tidak ada yang bisa sembunyi dari boneka robot ini. Tunggu, bagaimana bisa kampus Strum berubah menjadi arena bermain game super berbahaya ini? Dan siapa yang akan menang? Kontestan pemberani kita harus bermain dan cari tahu siapa yang memulai semua ini. Saat si boneka sibuk menatap para pemain, kalian beri suka dan berlangganan. Aku ceritakan bagaimana semua ini dimulai. Hari itu dimulai dengan normal. Kemudian mereka muncul. Orang aneh bertopeng dan memakai jumpsuit. Saat itulah cerita sebenarnya dimulai. Jenny sedang ada di kelas dan dia mengantuk. Sekarang dia di tempat asing bersama teman-temannya termasuk Dylan dan Joey. Dan Jenny juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia belum pernah menonton acara TV itu. Dan sekarang mereka membawakan dokumen semua dalam bahasa Korea. Jenny tidak bisa bahasa Korea. Dan Dylan tidak punya harapan juga. Tapi keadaan tidak semuanya buruk. Penjaga mengumumkan siapapun yang menang akan mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar. Dan waktu kalian dimulai dari sekarang. Tugasnya persis seperti acara itu. Jenny dan siswa lain harus memotong bentuk ini dari permen. Dan itu lebih sulit dari yang terlihat. Joey tahu dia tidak bisa lakukan sendiri. Jadi harus coba sesuatu yang lain. Dia super kaya yang artinya dunia ada di bawah kendalinya. Sementara semua orang sedang berjuang, Joey hanya mencelupkan permennya ke dalam teh. Dan menyelesaikan tugasnya sebelum orang lain selesai. Jenny dan Dylan tidak bisa melakukannya dan mereka memintanya untuk tidak habiskan tehnya. Ketiganya lulus ujian ini. Kau hanya perlu temukan orang yang tepat untuk disuap dan kau bisa dapat semua yang kau inginkan. Melihat ponsel jelas membuat pemain lain jadi marah. Tapi mereka tidak bisa menyuap siapapun. Dylan telah belajar bahwa jika bertanya, ada kemungkinan kau dapat yang kau inginkan. Jika kau bisa membuat mereka merasa sangat buruk bagimu, kau juga bisa mencoba menangis. Maka akan ada kesempatan mereka tidak bisa menolakmu. Telepon ini tidaklah sama seperti ponsel. Tapi Dylan mendapatkan gratis dan baterainya tidak akan pernah habis. Kau tidak bisa jauh-jauh kalau pakai ini. Kabelnya tidak akan bisa. Tapi itu gratis. Siapa bilang game kematian yang menakutkan tidak bisa romantis? Cinta bisa datang tiba-tiba. Itu baru saja mengenai Joey. Dia melihat Minion dengan rambut keriting dan langsung meleleh. Dia benar-benar cantik. Topengnya dan keseluruhannya terlihat bagus padanya. Jantung Joey berdebar kencang. Dia langsung menghayal, membayangkan hubungan mereka, membantunya memenangkan permainan, menjadi kaya bersama, dan memelihara bayi cumi-cumi kecil di rumah tepi pantai yang indah. Oh, teruslah bermimpi. Tapi Joey sangat serius. Dia ingin mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Tapi itu tidak akan terjadi. Maaf sobat, Minion dengan rambut keriting ini bukanlah tipenya Joey. Aku yakin orang ini adalah bintang rock di waktu luangnya. Joey tidak mau mendengarkan musiknya. Hatinya sangat hancur. Meskipun sepertinya game ini direncanakan dengan baik, ada beberapa aspek yang tidak sempurna. Seperti serikat pekerja Minion mengajukan untuk membuat kamar mandi lebih mudah diakses. Semua bentuk ini sangat sulit dimengerti. Melemparkan bola saja bukanlah ide yang sangat bagus. Joey tidak akan bisa mengalahkan Dylan. Jadi dia memutuskan untuk menyederhanakannya dan membayar para penjaga. Jauh lebih mudah memasukkan bola ke dalam ember. Uang menyelesaikan semuanya. Permainannya juga cukup menakutkan. Tentu saja mereka punya reputasi buruk, tapi yang ini benar-benar menakutkan. Jangan khawatir, tidak seperti kelihatannya. Minion mau makan sebelum bekerja. Permainannya bagus sekali, tapi makan itu keharusan.
Hanya saja tidak ada saringan di dapur, jadi dia harus kreatif. Benda merah yang menetes dari tangannya adalah saus tomat. Dia hanya berantakan. Tidak ada yang menakutkan tentang itu. Para minion ini benar-benar serius. Mereka selalu bekerja. Tahu caranya bersenang-senang? Joey membuat lelucon. Dia butuh pembantu untuk misi rahasianya. Dan Dylan setuju untuk membantu Joey mewujudkan rencananya. Bagaimana mereka bisa berjemur dengan seragam ini? Joey dengan senang membantu. Hanya setetes penghitam kulit dan penjaga akan bangun dengan penampilan yang sangat berbeda. Tapi apa dia akan senang karena itu? Selamat pagi. Oh, itu banyak sekali bintiknya. Sepertinya dia tidak tahu bintik itu adalah keberuntungan. Joey juga kurang beruntung. Tugas selanjutnya lebih sulit. Setiap kontestan punya kartu di dahi mereka dengan sesuatu yang perlu ditebak. Itu bukan objek normal, tapi bentuk geometris. Tapi jujur saja, Dylan langsung tahu yang terjadi. Otaknya adalah senjata terhebatnya. Dan dia lulus ujian terlebih dahulu. Jenny dan Joey tidak tahu apa yang ada di kertas mereka. Tugas ini tampaknya sangat sulit. Jadi Jenny memutuskan untuk curang. Dia mengadakan pertunjukan besar dan riasannya mulai mengalir. Dia layak dapat Oscar. Jenny tahu bahwa alat rias selalu memiliki cermin. Jadi, dia bisa berbuat curang, kerja cerdas, tidak sulit. Jadi yang belum menyelesaikan tugas adalah Joey. Tapi dia tidak akan pernah kalah. Apa yang bisa dia lakukan? Ini akan merugikannya. Makin jauh melangkah, makin banyak uang untuk menyuap penjaga. Sekarang waktunya untuk makan. Penjaga ini lupa bahwa pemain perlu diberi makan. Tugasnya adalah membuat telur. Tapi topengnya itu tidak terlalu nyaman dan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Setiap kontestan dapat 1 telur. Jadi kita perlu merebus 2 telur. Tapi ketika juru masak itu pergi, penjaga lainnya mencampur telurnya. Dan Dylan dapat telur mentah. Meskipun Dylan tidak beruntung, segalanya berbalik untuknya dengan cepat. Ada petunjuk di dalam makan siang Joey, tapi dia tidak memperdulikan. Sekarang Dylan punya petunjuknya, dan dia tahu lebih banyak dari yang lain. Matikan lampu. Jenny dan Joey langsung tidur, tapi Dylan tetap terjaga. Dia akan menyabotase yang lainnya dengan meminyaki sol sepatu mereka. Dia siap untuk menang. Dan tugas selanjutnya adalah balapan. Sangat mudah, kecuali sepatumu berminyak. Dylan tidak akan punya kesempatan jika dia tidak berbuat curang. Dia tidak bisa lari lebih cepat dari Jenny dan Joey. Tapi berkat petunjuknya, dia bisa berjalan santai ke garis finish dan mendapatkan burger sebagai hadiah bonus. Kau harus melakukan yang terbaik, tapi peluangmu untuk sukses akan lebih tinggi jika merencanakan semua yang kau lakukan. Para pemain mendapatkan kue sebagai pengganti telur. Tapi mereka harusnya sudah menebak bahwa kue ini punya rahasia atau keberuntungan di dalamnya. Sebenarnya ini adalah petunjuk. Menyembunyikan petunjuk di dalam makanan itu aneh, iya kan? 2 hari kemudian, Jenny mulai bertanya-tanya kenapa topengnya ada segitiga, kotak, dan lingkaran di atasnya. Dylan punya teori, tapi itu sedikit aneh. Dalam teorinya, penyelenggara pertandingan benar-benar menyukai topeng. Dia memakaikan pada anak-anaknya, tapi itu sulit karena dia tidak ingat satupun. Jadi dia menaruh bentuk agar bisa membedakan. Bodoh kan? Stick golf, pemukul, tugas berikutnya akan menjadi benar-benar gila. Pada awalnya, Dylan mengira dia sudah selesai. Tapi sebenarnya, dia yang paling beruntung. Dia dapat alat yang paling berguna. Dia bisa dengan mudah menyelesaikan tugasnya. Dan memenangkan semua uangnya.
Jangan beritahu kalau itu hanya mimpi. Dia menggemaskan saat sedang tidur. Meskipun itu bukanlah mainannya. Disinilah kita, di mana semuanya dimulai. Permainan dengan boneka. Kau harus berhati-hati dan perhatikan langkahmu. Karena kesalahan apapun bisa membuatmu tersingkir. Jenny akan jatuh. Itu akan menjadi waktu yang buruk. Karena Jules belum mengeluarkan kuenya. Oh, itu luar biasa. Kejutan Jules benar-benar mengejutkan. Semua siap untuk pergi ke pesta. Tapi pertama, mereka harus bermain game dan kali ini sungguhan. Ingin mencari tahu yang terjadi? Klik untuk menonton video berikutnya. Jangan lupa untuk beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru dari Trum Trum Trik.